Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup naik tinggi 4% ke angka 4.810. Di video ini saya akan menganalisa saham Antam dan beberapa saham lain yang naik lumayan tinggi. Apakah saham-saham ini masih sanggup naik minggu ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Adro. Saham Adro pada perdagangan hari ini masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 4% lebih ke harga 1.150. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Adro telah berhasil naik di atas garis resisten di EMA 50. Dan secara tren juga bisa kita lihat saat ini mulai bergerak uptrend. Jadi setelah sebelumnya bergerak downtrend, saat ini mulai naik kembali. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar pada kenaikan 4% ini. Sedangkan hari ini asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Masih wajar asing melakukan distribusi hari ini, karena dalam satu minggu terakhir ini bisa kita lihat asing telah terus melakukan akumulasi. Jadi saat ini asing sudah mulai pelan-pelan melakukan distribusi atau take profit. Jadi dari data yang kita dapat melihat Adro masih ada peluang untuk naik menuju resisten kuatnya di EMA 150. Untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Adro di harga bawah, saat ini saham Adro masih sangat layak untuk di hold. Memang masih ada peluang untuk turun saat menyentuh resisten kuat ini. Karena dalam 2 minggu ini bisa kita lihat Adro telah naik hampir 40%. Mungkin 40% lebih. Jadi wajar akan terjadi penurunan sementara. Karena saham yang sedang uptrend pun tidak mungkin akan naik terus. Pasti akan turun sementara baru naik kembali. Jadi untuk teman-teman trader yang ingin take profit, boleh take profit apabila terlihat Adro mulai turun saat menyentuh daerah resisten di EMA 150. Setelah terkena pullback dan mulai rebound lagi, teman-teman boleh entry lagi di harga supportnya. Tapi untuk teman-teman mau investasi atau mau trading jangka panjang, yang apabila saat ini telah berhasil membeli saham Adro di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk kita hold karena setahu saya untuk dividennya juga lumayan besar dan Adro juga rutin membagikan dividen. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saat ini kenaikan Adro sudah sangat tinggi. Apabila teman-teman entry di harga sekarang, takutnya teman-teman malah rugi karena saat ini telah berada dekat dengan resisten kuatnya. Paling aman adalah tunggu kembali Adro terkena pullback baru teman-teman entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham XL. Saham XL pada perdagangan hari ini ditutup naik 10% lebih ke harga 2.380. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini secara tren XL sudah mulai bergerak uptrend. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, setelah itu mulai bergerak sideways dan saat ini mulai mengarah ke atas. Dan saat ini jika kita perhatikan XL telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi kenaikan hari ini masih belum bisa kita konfirmasi bahwa garis resisten EMA 50 telah terlewati. Karena bentuk candlenya masih berada di dalam garis EMA 50. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat
bandar masih melakukan akumulasi dalam jumlah besar pada kenaikan 10% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing dalam 2 minggu ini malah terus melakukan distribusi pada saham XL. Dari data yang kita dapat, XL juga layak kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ini. Apabila besok terkonfirmasi XL berhasil break the resisten di EMA 50 ini, maka XL akan melanjutkan kenaikan menuju resisten kuatnya di EMA 150 di sekitar harga 2.770. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham XL di daerah support di harga 1.400 atau 1.300-an, saham ini saat ini juga masih sangat layak untuk kita hold. Karena saat ini telah terjadi reversal trend yang dari sebelumnya bergerak downtrend, saat ini mulai bergerak uptrend. Dan sama seperti saham Antam Adro tadi, XL dalam 2 minggu ini telah naik lumayan tinggi. Jadi pasti akan terkena profit taking. Profit taking ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness bagi teman-teman yang belum sempat entry di harga sekarang. Jadi tunggu turun kembali, saat rebound baru teman-teman entry. Tapi ya, untuk teman-teman telah berhasil membeli di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk kita hold. Karena walaupun asing terus melakukan distribusi, tapi bandar lokal masih terus melakukan akumulasi. Dan secara tren, secara grafik bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Apalagi kalau besok terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 50, maka peluang untuk terus melanjutkan kenaikan masih sangat besar. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari ini ditutup naik 16% lebih ke harga 540. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Antam juga mulai bergerak uptrend. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, saat ini mulai bergerak ke atas. Dan saat ini bisa kita lihat masih berada di bawah resisten di EMA 50. Jadi dibandingkan dua saham tadi yang telah berhasil naik di atas garis EMA 50, Antam walaupun hari ini naik tinggi masih berada di bawah garis EMA 50. Jadi teman-teman mesti hati-hati apabila masih gagal naik di atas garis EMA 50, Antam masih berpeluang untuk turun kembali. Garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Tapi kita juga masih hati-hati karena dua top buyer dan top seller merupakan broker yang sama. Ya, terlihat mereka hanya memindah-mindahkan barang. Dan PD juga berada di posisi 3 dan 4. Jadi sangat terlihat bahwa walaupun hari ini terlihat adanya akumulasi dan volume transaksi lumayan tinggi, top buyernya dan top seller hanya memindah-mindahkan barang. Dan hari ini juga kita lihat asing malah memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan take profit atau distribusi. Karena sebelumnya jika kita lihat pada saat Antam mulai turun, asing sudah mulai melakukan akumulasi. Dan setelah mulai naik, terus melakukan akumulasi, saat ini mereka pikir sudah mulai melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, kita harus hati-hati pada kenaikan Antam dalam beberapa hari ke depan. Apabila dalam 1 minggu ini Antam terlihat gagal naik menembus resisten di EMA 50 di sekitar harga 570, sebaiknya take profit. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham di harga bawah, sebaiknya take profit dulu dan tunggu kembali di daerah support di harga 450 atau di harga support berikutnya di harga 400. Di sekitar daerah sini. Sedangkan untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Antam di harga 400 ke bawah dan pingin investasi, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi untuk pingin investasi tidak perlu melakukan take profit walaupun saat ini sudah untung. Karena mindset trader dan investor berbeda. Apabila karena investor sudah mendapatkan Antam di harga bawah, saat ini sangat layak untuk di hold karena saat ini sudah sangat murah dan jika kita lihat sudah mulai ada tanda-tanda perubahan tren. Dari sebelumnya bergerak downtrend, saat ini mulai mengarah ke atas. Apalagi dalam 1 minggu ini apabila terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 50 ini, maka Antam akan terus melanjutkan kenaikan menuju resisten kuatnya di EMA 150.
Jadi antam juga sangat layak untuk kita amati pergerakannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.